As-sabru 'inda as-sadmatil ula. Jadi kata Nabi, sabar itu ketika awal kejadian. Jadi yang disebut dengan sabar itu ketika mendapatkan musibah di awal kali, itu disebut dengan sabar. Di hadis ini sebenarnya bisa Rasulullah sendiri ketika Rasulullah melewati kuburan, ya. Jadi maror Nabi SAW bimro'atin ya tabki inda kubri. Jadi ketika Rasulullah SAW itu lewat, kemudian menemukan seorang perempuan ya sedang menangis gitu di depan kuburan. Jadi ketika Rasulullah lewat, kemudian ada perempuan lagi nangis gitu di kuburannya. Kata Rasulullah, "Faqala ittaqillah wasbiri." Kata Rasulullah, "Bertakwalah pada Allah, wahai kamu perempuan, baik wasbiri, bersabarlah." Dikatain begitu oleh Rasulullah, dia nggak tahu, perempuan ini nggak tahu kalau dengan Rasulullah. Kemudian dia bilang, "Qalat ilaika anni." Kata perempuan itu, "Pergi sana, pergi begitu, jauh dari itu." Ya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kalau ini nggak tahu gitu ya tentang musibahku kan si perempuan ini. Walau ta'alif. Jadi kalau itu belum pernah merasakan musibah seperti itu, walau ta'alif dan kau nggak tahu bagaimana terhadap musibah ini. Nah, kalau itu Rasulullah pergi saja, dia hanya melewati gitu. Terus ada yang bilang, jadi bilang pada wanita itu, "Faqilaha anta Nabi." Jadi ada orang yang bilang, kamu nggak itu siapa? Itu Nabi begitu. Kata orang yang melihat kejadian itu, perempuan itu marah-marah. Akhirnya ada yang bilang bahwa yang tadi itu adalah Nabi, itu adalah Rasulullah. Dan ketika tahu perempuan itu bahwa yang tadi bilang itu adalah Rasulullah, langsung dia buru-buru menghadap rumah Rasulullah. Dan gak ada yang menghalangi yang akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Lalu dia bilang, "Saya itu gak tahu kalau yang tadi itu adalah kau, wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Ini hadis itu. Kata Rasulullah, "As-sabru inda sadmatil ula." Jadi sabar itu adalah ketika pas awal kejadian. Jadi ketika sudah kejadian gitu kan, baru kita habis lampu, habis marah-marah gitu ya, baru bilang-bilang udah sabar aja. Itu bukan sabar. Ya, udah ngamuk ya, udah habis marah-marah begitu, baru bilang sabar. Nah, itu enggak. Karena sabar itu adalah tadi saat awal kejadian. Makanya rumus ya. Katanya kalau seandainya kita mendapatkan musibah, maka rumus awal itu adalah menerima. Jadi menerima dulu bahwa ini adalah bagian daripada takdir Allah, bagian daripada ujian dari Allah, gitu ya. Nah, menerima itu adalah bagian daripada kesabaran. Nah, sabar itu bukan berarti diam, ya, enggak. Sudah, dia banyak Allah baik gitu. Tapi tetap dia berupaya, berikhtiar untuk menyelesaikan masalah kalau itu sebagai masalah, gitu ya. Mencari solusi kalau harus dari masalah tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Rasulullah SAW bersabda, seandainya laukan as-sabru rajulan, seandainya sabar itu adalah seorang laki-laki, lakana rajulan kariman, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Jadi kalau saya sabar itu diibaratkan sebagai seorang laki-laki, maka sesungguhnya laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia, kariman, mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in
la dawalahu fa in sabara istawahu wa in radiya istafahu. Nabi SAW bersabda, idza Allah, jika Allah mencintai abdan, ya seorang hamba. Jadi seorang hamba itu ya jika dicintai Allah, ya, ibtalahu bibalani, ya, dengan memberikan ujian, ya, ujian ketika musibah, mendapatkan musibah itu la dawa lahu, seperti tidak ada obat. Ketika sakit gak ada obatnya. Fa'in sawaro, dan jika dia bersabar orang ini istabahu, ya, maka dia menjadi menjadi orang yang jadi memilihnya. Fa'in sawaro istabahu, maka Allah menjadi memilihnya sebagai orang pilihan. Wa'in radiya, dan jika dia ridho atas takdir Allah istofahu, maka dia menjadi salah satu orang pilihan juga, pilihan Allah. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya seseorang mendapatkan ujian cobaan, ya, dari Allah, itu Allah mencintai. Allah mencintai orang yang ketika mendapatkan ujian kemudian dia bersabar. Ya. Sebagaimana ketika Nabi Ayub mendapatkan ujian, ya. Tapi itu orang yang kaya, begitu ya. Tapi Allah untuk ambil satu persatu dari kehidupan. Anaknya banyak, tapi satu persatu juga Allah ambil begitu nyawa dari anak-anak, dari kaya sampai ke miskin. Tidak hanya itu, Allah uji juga Nabi Ayub dengan penyakit, ya. Dan lama belasan tahun begitu. Maka memang sampai 14 tahun Nabi Ayub sakit. Tapi apa, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Maka selalu berdoa dua-dua ini dicatat menamakan Rabbi inni masaniyatuhu wa anta arhamur rahimin. Gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini masaniyatuhu, telah menerima penyakitku dari tahun-tahun penyakit itu antara rahim, itu adalah orang yang maha penyayang dari semua penyayang. Ya. Jadi masih mengatakan bahwa itu Allah itu maha penyayang karena yakin bahwa ini penyakit adalah dari Allah dan Allah nanti akan menyembuhkan penyakit ini. Gitu. Nah, karena kesabaran inilah akhirnya menjadi orang pilihan. Makanya sih bahasanya adalah istofa, jadi orang pilihan. Jadi kalau orang mendapatkan musibah bahkan nggak ada obat ya, penyakit nggak ada obat ya, dan dia bersabar, maka Allah maka dia akan menjadi pilihan. Kata Rasulullah yang menjadi pilihannya Allah, begitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ma tajarru abdu jur'atan afdalu indallahi bin jur'ati ghairi kamuha ibtigu wajhillahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, tajarru abdu jur'atan, tidak ada seorang hamba yang menahan sesuatu afdalu indallah, ya, lebih utama di sisi Allah, bin jur'ati ghairi kamuha ibtigu wajhillah, dari menahan marah dan mengharapkan ridho dari Allah. Ibtidu al-wajillah, mengharapkan ridho dari Allah. Jadi kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang menahan sesuatu lebih utama di sisi Allah kecuali dia bisa menahan amarahnya dan mengharapkan ridho dari Allah. Jadi kalau orang yang mampu menahan marah ketika dia kena musibah, tahan marahnya, ketika dia diledek, dia menahan marahnya, itu lebih baik, lebih utama di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
as-sabru wasiyatun min wasaya Allah Ta'ala fi ahdihi. Jadi kata Rasulullah, as-sabru wasiyatun, sabar itu adalah salah satu wasiat min wasaya Allah Ta'ala, dari beberapa wasiatnya Allah. Jadi sabar itu termasuk dalam salah satu wasiat Allah. Apa wasiatnya? Jadi artinya di muka bumi, artinya di bumi ya manusia. Jadi wasiat adalah man hafizah, barang siapa yang menjaganya. Jadi menjaga wasiat. Wasiat itu adalah sabar. Di barang siapa yang menjaga sabar begitu, naja, maka dia akan selamat, akan berhasil begitu. Wa ma ghairaha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, halaka, maka dia akan celaka. Jadi sabar itulah salah satu daripada wasiat Allah. Barang siapa yang bisa menjaganya, jadi menjaga itu berarti dia mengamalkannya, mempraktekannya begitu ya. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar, dapat ujian dia bersabar. Kata Rasulullah, dajjal, maka dia akan selamat. Waman goyah, dan dalam siapa yang menjadikannya halaka, maka dia akan mendapatkan celaka. Begitu, apa kesusahan yang terjadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ila Musa bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kan Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala ila Musa, Allah memberikan wahyu kepada Musa bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Musa, anaknya Ibrahim alaihi wassalam. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, malam yanto biqodoi, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, dengan takdirku, kata Allah. Tidak Allah ngomong kepada Nabi Musa. Walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujianku, kata Allah kepada Nabi Musa. Walam yashkur na'mani, dan tidak bersyukur atas nikmatku. Fal yakhruj min baini abdi wa sabari, maka keluarlah, kata Allah kepada Nabi Musa, maka keluarlah di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita tidak bersabar dengan ujian, tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah keluar dari langit dan bumi, atau dari bumi dan langit. Bahkan katanya, waliyadlub lahu robban siwahi, dan carilah Tuhan selain itu. Jadi kata Allah pada Nabi Musa. Jadi kalau ada orang yang tidak bersabar atas ujian yang Allah berikan, tidak hidup dengan takdir Allah, betul ya, kita disuruh keluar dari muka bumi ini. Bahkan tidak hanya di bumi dan di langit disuruh keluar. Dan hanya itu, bahkan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Jadi apa namanya? Ketika ada ketentuan Allah, ada takdir Allah bahwa kita dilahirkan seperti ini, jangan ngamuk, jangan protes gitu ya. Apalagi dia bersyukur. Dan kalau nggak bersyukur, kata Allah, udah keluar aja dari muka bumi dan bahkan dari langit dan bumi begitu ya, dan menjadi Tuhan selain. Ini peringatan itu bagi kita, ya, bahwa kita diminta untuk selalu husnuzon kepada Allah, ya, berprasangka baik. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah itulah yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah yang terbaik. Ya. Jadi sekali lagi catatannya,
sabar itu bukan berarti dia menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan dia terus berikhtiar untuk memperbaiki dirinya begitu. Kalau dia mendapat masalah, dia terus berikhtiar untuk menyelesaikan masalahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru indal musibati bi tis'i ba'atin darajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar ketika mendapatkan musibah bitis ini arti darajat, dia akan memperoleh 900 derajat. Kita kena musibah, dapat musibah, bersabar, itu sama halnya kita mendapatkan 900 derajat. Begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabrun sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, sabrun sa'atin, bersabar sesaat, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini saking luar biasanya sabar. Kata Rasulullah itu bahwa kita bersabar walaupun sesaat, gitu ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini sabar itu sama berarti dengan sholat sunnah fajar, gitu. Jadi sholat sebelum sholat subuh, gitu ya. Bagi siapa yang melaksanakan sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama bersama, sabar saat ini khairul dunia wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi luar biasa saudara. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita diminta untuk meminta dan tolong Allah gitu ya, dengan sabar dan juga sholat. Karena pas sholat kita perlu bersabar, nanti dia akan menjelaskan di hadis dia pasti kita bikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'ati awjuh. Kata Rasulullah bahwa sabar itu ada 4 muka, ada 4 wajah. Apa itu? Sabrun al-faraid. Pertama adalah sabar terhadap kewajiban fardu. Bahwa kita adalah melaksanakan sebuah kewajiban kita, itu juga perlu kesabaran. Pertama, jadi sabar ketika atau sabar terhadap kewajiban. Wasabrun ala musibah. Yang kedua adalah sabar terhadap musibah. Wasabrun ala adan nasi. Ketiga adalah sabar terhadap celaan manusia. Wasabrun al faqri. Yang keempat adalah sabar terhadap kefakiran. Fasabru ala faraidi taufiqun. Maka sabar terhadap kewajiban itu adalah sebuah taufik. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat subuh, kita sabar. Sabar itu adalah maksudnya kita menerima, mungkin harus bangun pagi, harus melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah gitu. Itu bagian dari kesabaran. Enggak protes kalau ini sudah tepat juga sudah berisik begitu. Itu berarti dia nggak sabar. Ya. Tapi kalau bersabar dia bangun, dia ke kamar mandi, dia melangkahkan kaki yang sholat, itu adalah sabar atas kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Nah kalau itu kita lakukan, masabru adalah bahwa ini taufik. Ya. Bersabar terhadap kewajiban adalah sebuah taufik. Nah, kita sering menyebut namanya wabillahi taufik wal hidayah. Apa sih taufik sama hidayah? Taufik itu adalah wafat, jadi kesesuaian. Jadi kita berharap bahwa antara keinginan Allah dengan keinginan kita selaku manusia itu sesuai. Makanya sebenarnya taufik. Tapi kalau hidayah adalah petunjuk bimbingan dari Allah untuk kita semua. Tapi kita ingin bahwa apa yang Allah inginkan dengan apa yang kita inginkan itu sesuai. Nah, makanya sebenarnya taufik. Nah, sabar terhadap kewajiban
itu adalah sebuah taufik. Wa sabru ala musibati matubatu, dan sabar terhadap musibah itu adalah sebuah ganjaran, pahala. Wa sabrun ala adan nasi, dan sabar terhadap celaan manusia, mahabbatu adalah sebuah kecintaan. Wa sabru ala faqri, dan sabar terhadap kefakiran, ridho Ta'ala, maka itu adalah kerinduan dari Allah Ta'ala. Jadi inilah empat sabar yang perlu kita pahami, bahwa sabar itu ada empat: sabar terhadap kewajiban, sabar terhadap musibah, sabar terhadap cara manusia, dan sabar terhadap kefakiran. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza hadatha ala 'abdin musibatun fi badanihi aw balihi aw walihi fastaqbala dzalika bi sabrin jabiri istahyallahu yawmal qiyamati ayansura lahu mizanan aw yanshura lahu diwanan. Kata Rasulullah, idza hadatha ala 'abdin, jika terjadi terhadap hamba musibah, adalah sebuah musibah. Jadi kalau ada hamba dia mendapatkan sebuah musibah, fi badanihi, baik di badannya, awalihi atau hartanya, awalihi atau anaknya, fastaqbala dzalika bi sabrin jamil, kemudian dia menghadapinya dengan kesabaran yang baik. Ini adalah sebaik-baiknya kesabaran itu. Dia mendapatkan musibah, apakah badannya terkena penyakit, atau hartanya yang kurang, gitu, atau anaknya yang kena penyakit atau penyakit lainnya, begitu, atau anaknya yang gagal, misalnya. Tapi dia menunjukkan, dia menyikapinya dengan sebuah kesabaran yang bagus, yang baik, gitu. Apa kata Rasulullah? Istahyallahu yawmal qiyamati. Itu pada hari kiamat Allah akan malu sama hal ini. Malu untuk apa? Malu ayat sobalahu mizan, malu untuk memasang timbangan, malu untuk menimbang orang ini, gitu ya. Auya syuralahu diwana, atau malu membentangkan amalan ataupun catatan, buku catatannya pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang terkena musibah, kemudian dia bersabar begitu, itu pada hari kiamat Allah akan malu membuka catatannya, malu memasang timbangannya, begitu ya. Kenapa? Karena hamba ini, kata Allah begitu, dia telah bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, begitu ya, bahwa dalam kondisi apapun, ya, ketika banyak masalah yang kita hadapi, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menerimanya. Ya. Kita menerimanya, kita bersabar atas apa yang Allah takdirkan kita. Gitu. Dan kalau kita menerimanya dan kita sabar menjalaninya, gitu ya, insya Allah tadi keutamaan dia banyak, gitu ya, terhadap kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita pikir sudah selesai sampai dengan bab yang ke-40. Nanti insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan cari lagi pembahasan yang lain, ya. Mudah menjadi tambahan hasanah wawasan kita, gitu ya, sehingga dalam beraktivitas dan beramal kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak kita, Bu? Ya.
يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على الأول والآخر وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا رب العالمين آمين يا رب العالمين حمدا شاهد الحمد النعيم حمدا يعفي أمرك بمجده يا ربنا ولك الحمد كما إنه الجليل والكبار وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على صلاة تنادينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من الخيرات بالنهاية والتمامات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولقربائنا ولجميع سبيل المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وفق تقديرنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم سلمنا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا ولا تسلم لنا جميع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يمنع وارزقنا من خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من عذاب القصر وارزقني وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الماء والماء اللهم إني أسألك رضاك وجنتك ونصرتك والنار يا دين يا غفار يا كريم يا ستر يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.